Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayron hathithan wa ala adbaihim alladzina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warithan wa maurusan amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'ana wa inna kunta min qablihi laminal ghafilin. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi pertama setiap bulan di gedung Al-Fat Islamic Center Kauman Mundilan rahimakumullah. Hari ini hari yang istimewa. Hari ini hari Ahad pertama di bulan Agustus 2023. Hari yang kita pilih untuk awalan sebuah serial membicarakan Al-Quran dari sisi sejarah. Karena banyaknya sejarah, kisah dalam Al-Quran yang tentu saja pasti di dalamnya banyak hikmah. Nah, kali ini pertemuan yang pertama insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya di Ahad pertama setiap bulan. Ini yang pertama, Agustus. Insya Allah akan dilanjutkan September, Oktober, November dan seterusnya di Ahad yang pertama jam 6 sampai jam 7. Hari ini istimewa juga karena hari ini hanya satu kali ini terjadi selama bumi berputar. Hari ini, hari Ahad tanggal 6 Agustus 2023, hanya hari ini kan? Iya, hanya hari ini. Kemarin tanggal 5 dan besok sudah tanggal 7. Mari kita istimewakan betul dengan cara kita manfaatkan untuk mengkaji sumber ajaran kita, yaitu Al-Quran, khususnya tentang kisah, dan lebih khusus lagi hanya kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, semoga hari ini akan kita kenang kebaikannya ke depan. Dan sesungguhnya setiap hari memang hari yang istimewa. Apabila kita istimewakan dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan kita kenang kebaikan itu di masa depan. Shalawat dan salam semoga menetap pada panutan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melimpah kepada keluarga Kanjeng Nabi, kepada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, kepada seluruh pengikutnya. Dari awal dulu as-sabiqunal awwalun yang penuh perjuangan hingga yang akan datang. Di menjelang kiamat nanti tetap ada. Dan semoga kepada kita semuanya yang hadir di majelis yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya yakin Bapak Ibu pernah terlintas dalam pikiran banyaknya kisah yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali. Dan pasti ada hikmah kandungan di dalamnya.
Nah, menurut Al-Quran sendiri, kisah Yusuf ini merupakan kisah yang terbaik dalam Al-Quran. Di surat Yusuf ayat 3, Allah memang sudah berfirman kaitannya dengan itu. Allah berfirman sederhana sekali di ayat yang ketiga, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kami Allah naqussu akan menceritakan alaika kepada kalian ahsanal qasasi, kisah yang terbaik. Terbaik apanya? Jalan ceritanya terbaik. Tapi gaya bahasanya, lebih-lebih bagi bapak ibu yang suka dan punya kepekaan terhadap bahasa Arab, dalam surat Yusuf ini bagus sekali. Tapi juga gaya penceritaannya bagus sekali. Cara pandangnya, point of view-nya, kalau yang suka membaca novel, itu bagus sekali. Ahsanal qasasi, kisah yang terbaik, yang terbagus. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepada kamu hadzal Qur'an, Qur'an ini, kisah yang terbaik. Khususnya ya kisah Nabi Yusuf. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sungguh sebelum kalian semuanya, sebelum kami ceritakan, sebelum kami wahyukan, min qablihi laminal ghafilin, sungguh termasuk sebagian dari orang yang tidak tahu, yang lalai terhadap itu. Nabi Yusuf hidup dulu, sudah dulu sekali, nyata, tapi ketika belum diwahyukan kepada Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi tidak tahu, kita juga tidak tahu. Tapi nyata, Kanjeng Nabi Yusuf sudah hidup. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nanti secara pelan tapi pasti insya Allah akan kami jelaskan satu persatu. Tapi menariknya begini, Bapak Ibu yang kami hormati, kisah Nabi Yusuf ini yang oleh Al-Quran hanya disatukan dalam satu surah, dalam satu surah, yaitu surat Yusuf. 111 ayat. 111 ayat ini langsung diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Menariknya, kisah ini diwahyukan kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi dalam keadaan penuh duka cita. 2 orang terkasih Kanjeng Nabi, yaitu istri beliau Khadijah dan paman beliau yang amat mendukung Kanjeng Nabi, yaitu Abu Thalib, wafat. 2 orang terkasih wafat. Bapak Ibu bisa bayangkan, 2 orang terkasih wafat, waktunya tidak lama itu keduanya. Bisa kita bayangkan, mungkin kalau orang Jawa menyatakan hidupnya semplah. Semplah itu apa? Ya seperti kemudian semplah, seolah-olah semacam itu, dalam keadaan semacam itu Kanjeng Nabi kemudian mendapatkan wahyu ini, satu surah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi mau tidak mau dalam keadaan gundah, dalam keadaan duka, menerima semacam itu, masuk dan betul-betul masuk dalam hati beliau. Ya, jadi surah Yusuf ini diturunkan pada waktu Amul Huzn. Am itu tahun, Huzn itu kesedihan, tahun duka.
Tahun berkabung saat dua orang terdekat Rasul, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, wafat. Abu Thalib itu paman Kanjeng Nabi. Ketika Bani Hashim dikucilkan, Abu Thalib pimpinan Quraisy pada waktu itu ikut. Saya kan Bani Hashim ikut. Dan itu untuk menguatkan Kanjeng Nabi. Orang yang paman beliau, orang yang amat getol mendukung Kanjeng Nabi, wafat. Ibaratnya adalah akses politik, gampangnya gitu. Akses politik, ekonomi, sosial. Orang yang amat sangat kuat, pimpinan Quraisy, wafat. Dan itu paman beliau yang amat getol mendukung Kanjeng Nabi. Tapi saat tidak lama Khadijah, istri beliau. Bagaimana sih kalau seorang suami bersama istri lama, kemudian istri wafat? Istri itu kan biasa apa saja yang terpikirkan kan terucapkan pada istri, apa saja. Entah itu keluarga, entah itu tetangga, entah itu apa saja terucapkan, itu enggak ada. Jadi tidak ada tempat untuk berbagi rasa, gampangnya semacam itu, wafat. Amul huzn, tahun berkabung. Nah, saat itulah kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Nah, sehingga di sini wahyu ini itu merupakan penghibur bagi Kanjeng Nabi karena dalam keadaan duka. Tapi juga berisi keteladanan dari sesama Rasul yang sudah wafat terlebih dahulu, yang bersifat mendidik, mendidik sebagai penawar hati, tapi juga solusi untuk mencapai ketenangan batin. Seseorang biasanya kalau pas berduka, kemudian yang bersangkutan semacam itu, kemudian yang bersangkutan mendapatkan cerita yang bagus, menjadikan kemudian yang bersangkutan, ya Allah, seolah-olah ketika mendapatkan kedukaan itu kan ibaratnya sayalah orang yang paling menderita sedunia, seolah-olah semacam itu. Tapi ketika kemudian mendapatkan surah ini, surah Yusuf, Kanjeng Nabi, ya Allah, ya betul, saya memang berduka. Istri saya wafat, paman saya wafat. Betul-betul saya dalam keadaan berduka. Tapi ketika kemudian menerima kisah tentang Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi, ya Allah, ternyata tidak hanya saya yang berduka di dunia ini. Nabi Yusuf penuh dengan cobaan hidup, bahkan sejak kecil punya masalah yang tidak sederhana, tidak pernah berhenti dari masalah, tak putus dirundung masalah sejak kecil, sejak bisa berpikir. Karena apa? Semua kakak beliau 10 orang dari ibu yang berbeda, itu semuanya tanpa kecuali, apa istilahnya, kalau orang Jawa mungkin istilah menyebutnya apa, mudah untuk jahat kepada Nabi Yusuf, semacam itu. Sejak kecil, sejak bisa berpikir sudah dijahati oleh kakak-kakaknya, sudah diiri oleh kakak-kakaknya. Dan itu terus kita ketahui itu. Sehingga Kanjeng Nabi, ya Allah, kalau begitu saya tidak perlu berkecil hati. Artinya di situ sebagai penawar hati, ya, tapi juga solusi untuk mencapai ketenangan batin. Hidup di dunia ternyata memang ada masalah dan harus siap untuk menghadapi masalah itu.
Ya, hidup dijalani tidak perlu terlantuk dalam kesedihan. Sedih boleh, tapi tidak perlu terlantuk-lantuk dalam kesedihan. Berboros energi batin. Kan ada orang tertentu yang kemudian saya orang yang paling menderita di dunia. Masalah saya amat sangat besar, saya perlu dikasihani. Enggak perlu. Boros energi batin kita untuk itu. Kita harus bangkit. Tapi selalu optimis memandang lurus ke depan bersama Maha Kuasa Allah. Itu yang paling penting. Dan siap untuk semacam itu. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, surat Yusuf ini dulu awal pertama bersama jamaah Masjid Al-Fat dibuka bareng selama setengah bulan. Setengah tahun, 1 semester. Saya masih punya catatan ini. Dulu sempat difotokopi untuk jamaah ini dan dibaca bareng. Satu kali pertemuan hanya 2, 3 atau 4 ayat. Terus selama setengah tahun. Sejak 15 Juli 2016 sampai dengan 13 Januari 2017. Mungkin Bapak Ibu juga yang sempat ikut bersama itu masih ingat, oh ya dulu pernah pelajari. Dan itu ternyata setiap ayat yang ada di dalamnya indah sekali, mengandung hikmah banyak sekali dan lain-lain. Kalimat-kalimat di dalamnya lebih-lebih kalau dirasakan dengan hati kita, menarik betul. Bapak Ibu yang kami hormati, hidup manusia memang penuh dengan masalah. Nabi Yusuf kita ketahui itu sejak kecil ada masalah, tapi tidak pernah Kanjeng Nabi Yusuf itu kemudian berputus asa. Ayat kaitannya dengan larangan putus asa juga ada di surat ini. Ada seorang bapak yang amat sangat menyesali terhadap kehidupan sampai dengan terlantuk-lantuk dalam kesedihan, ada dalam surat ini juga, yaitu bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Banyak sekali ayat yang ada di dalamnya. Nah, manusia memang hidup dengan keterbatasan. Tidak ada yang sempurna. Tapi dengan keterbatasan yang ada, dia berusaha untuk mengatasi hidup masing-masing, untuk mencari solusi yang paling tepat. Dan itu bisa didapatkan. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita lihat perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak awal itu menarik. Yang pertama, cobaan ujian dibenci saudara-saudaranya sendiri. Kanjeng Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. 10 kakaknya itu dari satu ibu. Nah, sementara Nabi Yusuf nomor 11, nomor 12-nya adik Kanjeng Nabi Yusuf yang sering disebut Bunyamin itu. Dari yang berbeda ibu. Nah, 10 kakak Kanjeng Nabi Yusuf amat benci, serai, iri kepada Nabi Yusuf. Tampak sekali memang mengapa mereka iri, itu karena tampaknya bapaknya Nabi Yakub ini memang berbeda sikap antara kakak-kakaknya yang seibu itu dengan yang berbeda ibu. Berbeda. Paling tidak itu dirasakan oleh kakak-kakaknya. Sehingga mereka, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian mereka jadi punya niat jahat. Bagaimana caranya agar bersepuluh ini cukup serius untuk
mendapatkan kasih sayang orang tua, merebut kasih sayang bapaknya kepada mereka. Pada ayat ke-8, Bapak Ibu yang kami hormati, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dolalim mubin. Idza qalu, ingatlah ketika mereka berkata, la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya si Bunyamin itu lebih dicintai oleh bapak kita minna, daripada kita yang bersepuluh itu. Kemudian disebutkan di situ wa nahnu usbah, dan kemudian mereka ini karena semacam itu, maka kemudian kita itu kan satu kelompok, maksudnya satu kelompok, tapi mereka kemudian mengapa kemudian lebih dicintai dua anak yang terakhir dan bukan 10 anak yang pertama itu? Itu mereka menyebut inna abana lafi dolalim mubin, sesungguhnya bapak kita itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Pilih sih itu. Sederhana sekali semacam itu, yang menjadikan kemudian mereka bersepakat bagaimana caranya merebut itu. Nah, caranya jahat sekali. Nah, disebut juga di situ kemudian bunuhlah Yusuf. Apabila Yusuf dibunuh maka selesai sudah. Bapaknya nggak bisa berkasih sayang kepada Yusuf karena mau tidak mau bapak kita akan kemudian berkasih sayang kepada kita, memperhatikan kita. Itu semacam itu. Tapi ada di antara kakaknya itu yang mengatakan, kemudian yang cukup berpengalaman, jangan. Ya, meskipun benci, tapi juga itu mau tidak mau tetap saudara sendiri. Itu kemudian menyebutkan di situ, la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil hubbi. Jangan dibunuh, tapi cukup masukkan saja ke sumur yang dalam. Biar itu kemudian temukan oleh orang lain, bapak kita akan memperhatikan kita. Itu jahat sekali memang semacam itu. Dan kemudian betul mereka kemudian bersepakat, baik kalau begitu. Diperdaya di ayat yang ke-13 juga disebutkan, minta kepada bapak, Yusuf akan kami ajak jalan-jalan. Tapi bapaknya itu tampak sekali di situ, dan kalimat-kalimatnya itu amat sangat indah. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nah, kemudian di situ sampai dengan setelah minta kepada bapaknya itu, anak-anak saya ini yang bersepuluh ini kalau sudah punya niatan kadang ya jahat pun tetap dilakukan. Tidak mengenal aturan lah, norma apapun itu dilanggar. Akhirnya di sini disebutkan inni la yahzununi, sesungguhnya aku akan menjadi sedih sekali antadhabu bi, apabila kamu pergi bersama dia, bersama Yusuf itu. Tidak hanya itu, wa akhafu ayyakulahu dhi'bu, dan saya khawatir apabila Yusuf itu kemudian dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kalian semuanya bersepuluh itu yang mengajak dalam keadaan terlena, lupa. Tapi mereka menyebut karena memang sudah punya niatan begitu, dan mereka memang kuat azamnya. Kalau sudah punya niatan serius sekali. Dan mereka kemudian mengatakan, enggak, kami itu kan orang-orang kuat, saya siap. Kalau mau ditambahi dengan bermacam-macam, termasuk yang beredar itu kan ada tambahan-tambahan bahwa kami siap
mati lebih dulu. Saya kan orang tua dan kami bersepuluh siap wafat sebelum Yusuf. Itu yang menjadikan kemudian kita ketahui, Bapak Ibu yang kami hormati, mereka ya kalau sudah punya niatan ya harus terjadi. Dan itu. Nah, dan itu terjadi betul di sini disebutkan cobaan yang kedua dibuang ke dalam sumur, itu yang terjadi. Dan di dalam sumur itu sendiri, Bapak Ibu yang kami hormati, karena sesuai dengan niat jahat mereka, skenario mereka, begitu dimasukkan sumur, kemudian Kanjeng Nabi Yusuf tidak berusaha untuk ya gampangnya meminta belas kasihan kepada kakak-kakaknya. Enggak, kakaknya kalau sudah punya niat jahat, enggak perlu mengemis belas kasihan, enggak perlu. Tapi Allah kemudian menurunkan wahyu di ayat 15. Memang Allah kemudian memberikan firasat kepada Yusuf. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Jadi ketika kemudian mereka pergi dan mereka bersama-sama dan menjadikan kemudian Yusuf kecil yang usianya itu kalau dalam tafsir sebutkan usia 12-an tahun dan tanpa pakaian itu dimasukkan ke sumur itu, yaitu kemudian wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepada Yusuf la tunabbi annahum bi amrihim. Jadi kemudian memberikan wahyu kepada Yusuf, firasat kepada Yusuf bahwa kamu akan mengatakan itu bi amrihim ini, ada persoalan ini, wahum la yas'urun, dan mereka itu bersepuluh itu enggak sadar suatu ketika yang akan datang akan dibuka itu oleh Yusuf. Itu artinya apa yang dilakukan oleh Yusuf betul-betul pokoknya saya lakukan, tetap lurus hati, niatan saya baik, cara saya benar, apapun kata orang lain enggak jadi masalah, yakin Allah Maha membuat skenario apapun memungkinkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, maka cobaan berikutnya sederhana sekali. Di situ disebutkan ya terpisah dari keluarga. Mau tidak mau Yusuf jadi belajar mandiri. Yusuf di situ tidak mencoba minta belas kasihan kepada orang, juga tidak, dan memulai dari dalam diri sendiri, memulai dari diri. Allah Maha tahu, Allah membersamai siapapun manusia yang memang mau mendekat kepada Allah. Kalau Bimbo itu kan menyebutkannya, kalau dengan Tuhan itu kan Tuhan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Enggak jadi masalah. Yusuf kecil semacam itu sudah. Sehingga kemudian cobaan berikutnya dijadikan budak belian, enggak jadi masalah. Enggak perlu minta kasihan. Ini skenario yang tentu Allah mengetahui. Dan perjalanan berikutnya enggak jadi masalah. Saya lakukan saja. Pulang kembali jadi masalah. Kira-kira kalau pulang kembali ke rumah orang tuanya jadi masalah, kakak-kakaknya juga. Mungkin ada skenario berikutnya yang tidak tahu juga. Sudah, tinggalkan dengan sadar yang semacam itu. Ya, kemudian yang cukup menarik, kemudian dan banyak, sering disitir banyak orang, cobaan ujian dirayu dan digoda oleh perempuan Zulaikha. Ya, istri Wazir Aziz. Di situ kita ketahui, Bapak Ibu yang berbahagia, menjadi budak belian kita ketahui. Jadi memang tugasnya apa? Menjaga rumah, ditata semuanya dalam keadaan rapi, bersih, tertata,
baik, nyaman dipandang mata, selalu semacam itu, aman. Dan itu dilakukan Yusuf. Tidak perlu dengan bermacam-macam karena itu tanggung jawab dia. Belajar tanggung jawab dan berinisiatif. Orang sering menyebut itulah yang namanya proaktif. Punya inisiatif dan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Tidak perlu kemudian ini tanggung jawab orang, bukan itu. Tapi tanggung jawab diri sendiri. Hidup saya tanggung jawab saya, dan saya harus punya inisiatif untuk mengatasi. Semacam itu. Dan betul, semacam itu ketika Potifar atau Wazir Aziz datang, oh ya betul, terjaga, terus saja semacam itu. Ternyata istrinya si Zulaiha ini yang mengajak itu. Kita ketahui itu di ayat-ayat tengah berkaitan dengan itu, dan amat sangat menegaskan bahwa betul-betul Nabi Yusuf berusaha betul lillahi ta'ala, tidak karena apa-apa, dan terus saja punya tanggung jawab dan berinisiatif untuk mengatasi masalahnya. Apapun itu, Allah Maha memberikan solusi terhadap masalah manusia apabila memang mau mencari. Nah, kita ketahui Bapak Ibu yang kami hormati, dalam di surat kekhawatiran Yakub dan lain-lain, wahyu awal kemudian digoda, ini ada dalam surat ayat yang ke-24. Sederhana sekali, beberapa ayat mungkin kami bacakan. Di sini disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad hammat, ya, seorang Yusuf remaja, kalau dulu masih 12 tahun, tambah usianya tambah ganteng, tambah bermacam-macam. Kita ketahui ceritanya semacam itu, menjadi lebih dari 17 tahun. Ya, 17 tahun semacam itu digoda. Dan itu digodanya di mana? Di rumah Zulaiha sendiri, karena memang Yusuf ada di situ. Kita ketahui Yusuf awalnya enggak mau. Tetapi apabila terus saja semacam itu dan digoda terus, ini pembiasaan. Yang mau tidak mau kita harus aware betul terhadap pendidikan anak-anak kita untuk itu. Sekali mungkin tahan, 2 kali tahan, 3 kali nanti dulu. Dan ini banyak sekali nih kaitannya dengan tantangan kita ke depan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang semacam itu. Dan betul di situ kita ketahui bahwa Zulaiha menutup semua pintu dan semacam itu, dan kemudian mengundang Yusuf ke kamar. Yusuf tidak mau, tapi Yusuf itu kan budak, abdi. Ketika seorang tuan putri punya kuasa, mau tidak mau. Dan awalnya enggak, tapi di sini disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan betul, akhirnya Yusuf pun tergoda untuk itu. Laula arro'a burhana rabbi, apabila Allah, ya, arro'a burhana rabbi, apabila kemudian Allah tidak menurunkan burhan, tanda. Ini mungkin terjadi, tapi tanda itu ada. Dan Kanjeng Nabi Yusuf yang memang lurus, ikhlas, itu kemudian kaget. Ya Allah, enggak bener ini. Dia lari, dan kita ketahui ceritanya di situ, lari. Tapi seorang Zulaiha mungkin ya orang perempuan yang memang sudah dalam tanda petik kesurupan. Dia tahu sekali, dia bisa lari juga. Lari. Tapi larinya tentu saja karena
yang mengawali adalah Yusuf, dia di belakang Yusuf dan kemudian meraih apapun yang ada di tempat Yusuf. Apa? Bajunya Yusuf kita ketahui. Semacam itu. Dan itu yang nanti akan membuka aibnya. Begitu sampai di pintu ternyata sudah ada Wazir Aziz. Kaget loh. Yusuf mau mengatakan sesuatu didahului oleh istrinya Zulaikha. Apa hukuman kepada budak yang berani-berani menggoda tuan putrinya? Hebat gitu. Kaget, Yusuf kalah. Secara kalah. Tetapi kebenaran tidak akan kalah. Allah memberikan kebenaran berikutnya kan. Sampai dengan kita ketahui bagaimana caranya itu menarik sekali di situ. Di mana letak sobeknya? Siapa yang sobek? Itu kan dari tampak sekali. Semuanya terbuka. Aziz tahu kamu istriku yang salah. Sudah sekarang diselesaikan di situ. Kamu minta maaf. Tapi seorang yang sudah oleh nafsu semacam itu enggak mau minta maaf, enggak. Ya, seolah-olah selesai. Tapi apapun kejahatan yang ditutupi, mau tidak mau kejahatan itu satu ketika tetap meledak. Dan betul, entah lewat siapa, mungkin secara sosiologis lewat pembantu-pembantunya. Seorang menteri itu kan pembantunya banyak apa sedikit? Banyak. Iya, dan itu dari mulut ke sana ke jalan. Dan betul tahu-tahu semua istri pejabat tahu. Kaget, kok semua orang tahu kalau saya keterlaluan semacam itu. Zulaikha yang akhirnya menjadi lakon di situ. Undang semua istri pejabat, semuanya didatangkan pesta kuliner. Semuanya disiapkan. Bahan makanan dan lain-lain, daging bermacam-macam, peralatan semuanya, kompor semuanya siap, semuanya semacam itu peralatan. Apa acaranya di sini? Silakan, kepengen mau makan apa buah-buahan semua tersedia, daging, gandum apa semuanya tersedia. Silakan mau apa aja, silakan. Pesonya semuanya tajam dan lain-lain semacam itu. Tidak tahunya itu semuanya ada dalam skenario Zulaikha. Kita ketahui bukan main. Ini cerita yang tidak sederhana yang kemudian Yusuf yang semacam itu sebentar aja diminta untuk berjalan. Semua terpesona. Orang sering menyebut tersepona. Ya Allah. Bahkan kalau dalam Al-Quran disebutkan ini bukan manusia tapi ini malaikat gitu. Karena sempurnanya itu. Begitu kayak gitu, tidak sadar mereka sedang ulek-ulek, yang diulek ternyata tangannya, yang lainnya yaitu iris-iris, yang diiris ternyata jarinya, bermacam-macam semacam itu. Sampai dengan Yusuf hilang di sana, memang diminta karena di belakangnya si Zulaikha membersamai. Terus, pelan-pelan, jangan cepat, agar semuanya terpesona itu. Begitu sana kemudian hilang, Zulaikha kembali, sudah kamu silakan pergi. Zulaikha kesini, rame sekali, macam-macam. Satu-satunya Yusuf kita paksa. Alat itu, bukan kita paksa, harus mau. Kalian semuanya baru melihat beberapa detik saja sudah terpesona kan? Saya bukan beberapa detik. Bukan beberapa jam, tapi dia hidup di rumah saya, mau gimana? Loh, itu apabila seseorang sudah penuh dengan nafsu semacam itu dan dipaksa itu alat itu, sudah nggak apa-apa, ibu-ibu pejabat sekarang silakan pulang, ini jadi masalah kita, selesai sudah. Nanti Yusuf kita masukkan ke penjara. Yusuf dimasukkan ke penjara, diancam oleh Zulaikha. Mau gak menuruti nafsu saya? Kayak gitu lagi. Loh, kalau tidak kamu saya masukkan ke penjara, itu semua ibu pejabat semuanya merasa ya
menjadi terhina itu semuanya kan. Yusuf memilih baik di penjara. Skenario berubah. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, terus saja perjalanan yang tidak sederhana, dan itu semuanya menegaskan bahwa kemudian difitnah oleh komunitas elit penguasa Mesir, dimasukkan ke penjara. Penjara lebih baik bagi saya daripada di luar, kemudian hanya menuruti nafsu orang-orang dan tidak tahu itu di penjara ada dalam kendali saya gitu. Ya, dimasukkan ke penjara. Tapi Kanjeng Nabi Yusuf selalu dimanapun tempatnya adalah wahana, tempat untuk selalu berdakwah. Ibu bapak yang kami hormati, 10 hal yang sampai dengan kemudian berwujud nikmat, kekuasaan, memaafkan saudaranya, mengubah nasib. Cerita ini memang happy ending, tapi menegaskan bahwa setiap manusia memang punya masalah, dan masalah itu harus dia sendiri yang menyelesaikannya, bukan orang lain, bukan orang lain, bukan orang lain. Orang lain boleh jadi memberikan iktibar, memberikan banyak hal, tapi yang menyelesaikan harus dia, setiap manusia itu. Sehingga kemudian dari itu, dan terus saja manusia itu memang punya masalah dan harus dia yang menyelesaikan. Persis seperti cerita tentang seorang anak remaja yang berusaha untuk membantu tapi sesungguhnya tidak membantu. Ketika ulat mengepompong akan menjadi kupu-kupu. Seorang remaja berjam-jam melihat, kasihan sekali ini. Ulat ini berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kepompong itu agar segera memiliki sayap semacam itu. Si pemuda ini berusaha, kalau begitu saya cari gunting, pelan aja. Agaknya si kepompong, si ulat itu yang berusaha sekuat tenaga, dengan kemudian dibantu sedikit itu ternyata yang bersangkutan segera bisa keluar. Tapi begitu sampai di luar kepompong itu keluar, sayap itu belum berkembang, belum mengembang, dan kemudian hanya lepek. Selama hidupnya dia tidak bisa kemana-mana. Dia harus menyelesaikannya sendiri dan tidak pernah selesai karena dalam tanda petik sudah dibantu oleh si remaja. Manusia memang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa seseorang mendapat ujian untuk yang bersangkutan lebih baik. Dan ini semacam itu. Ini ada ayat hadis dari Al-Hakim. Kemudian hikmah pelajarannya, sikap yang tepat bukanlah reaktif terhadap masalah, terhadap kejadian peristiwa yang menimpa, tetapi proaktif, yaitu bertanggung jawab penuh akan hidup kita sendiri dan berinisiatif untuk kepentingan masa kini dan masa depan kita masing-masing. Kita yang menyelesaikan. Yang kedua, menerima hidup dan kehidupan secara utuh lengkap permasalahannya. Kita punya masalah masing-masing, harus kita siapkan dan kita siap mengatasinya. Termasuk keterbatasan, kekurangan, namun yakin bahwa ada zat yang maha mengatur skenario hidup makhluk sealam semesta. Termasuk kita ada dalam kuasa Allah. Dan yang terakhir, selalu berorientasi ke masa depan, OMD. Kalau istilah dalam ilmu psikologi kan OMD. Kita punya orientasi masa depan. Kalau sudah sepuh, orientasi masa depannya masa depan apa? Akhirat. Tetap orientasinya ke masa depan. Ya. Ciri manusia yang bertakwa, surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Ayat inilah ayat yang diawali dengan perintah untuk bertakwa, diakhiri setelah perintah juga takwa lagi. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah kalian melihat, memahami, bercermin nafsum ma qaddamat, apa yang sudah terjadi kemarin, lihat untuk kepentingan kita ke depan, orientasi kita ke masa depan. Wattaqullah, dan harus dengan bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah akan memberitahukan apa-apa yang kamu lakukan. Kita lakukan semuanya akan diberitahukan oleh Allah lewat catatan amal kita semuanya tanpa kecuali. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kajian pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak kekurangannya, mohon maaf. Kami berharap, berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kekuatan lahir dan batin, mampu mengatasi masalah hidup bagaimanapun itu, karena Allah sudah mengukur kemampuan hidup kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan kemudian misalnya memberikan masalah kok keluar dari kemampuan kita. Hanya mungkin kepedean kita mungkin yang kurang, maka kuatkanlah lewat tahajud, lewat sholat dan lain-lain. Demikian, semoga apabila Allah memberikan ridho kepada kita, dan apabila sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.